Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian pada subuh Al-Hasani. Marilah kita sama-sama bersyukur pada pagi ini karena kita bisa diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua karena kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang mempersatukan oleh Al-Quran. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan dan simak uraian penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh, yaitu surat Ali Imran ayat 137 yang akan dibawakan oleh Ibu Galuh dari Malang. Untuk Untuk memulai acara ini, sebelum kita lanjutkan acara ini, kita sapa dulu Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan ke Pak Ustadz untuk membuka acara ini. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana li-dzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah banyak menerima rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita tidak mampu menghitungnya. Allah berikan kita nikmat Islam, dengan agama Islam kita termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya agama yang Allah ridai agama Islam. Dari dulu dari Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti hanya ada satu agama insyaallah yaitu Islam. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, alhamdulillah. Kita beriman, mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kita tidak pernah berhitung berapa kali kita sholat. Kita tidak pernah berhitung berapa kali kita puasa. Kenapa kita puasa? Karena iman. Kemudian kita sisihkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah. Dan kita pergi haji tanpa melihat kita apa itu. Pokoknya kita percaya sepenuhnya bahwa perintah Allah wajib kita kerjakan. Kemudian Allah berikan kita juga kemampuan untuk menahan semua, tidak melaksanakan semua larangan-larangan Allah. Bagi kita, benci kita perbuatan maksiat, benci kita untuk berjudi, benci kita minum khamar. Kenapa? Rasa iman. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan pagi ini, sehat badan kita sehingga aktivitas kita normal, sempurna aktivitas kita. Kenapa? Itu faktor kesehatan badan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Kita masih hidup sampai saat ini dan kita diberi kesempatan oleh Allah memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih tetap berikan kepada kita rasa nikmat mencintai Al-Quran. Dan rasa ini tidak semua orang diberikan oleh Allah, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu. Saya merasakan betapa nikmat ini sangat spesial, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat ada kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran.
Banyak orang tidak sempat, banyak orang tidak mau, banyak orang tidak tertarik dengan Al-Quran. Karena dia menganggap Al-Quran itu adalah pekerjaan yang bazir, Al-Quran itu adalah membuang-buang waktu, dan sebagainya. Insya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat mentadaburi Al-Quran. Jaga nikmat ini, bagaimanapun sibuk kita, tetap ada waktu bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, bering salam, tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang sangat mulia yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Beliau dari kecil sudah dipanggil Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, sangat percaya oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian beliau diangkat umur 40 tahun jadi nabi, dan beliau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Mana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang tetangga, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana beliau sebagai panglima perang. Alhamdulillah, semua adalah suri teladan bagi kita semuanya. Bagaimana beliau sebagai seorang pedagang. Baik Bapak Ibu, saya berharap nanti yaumul hisab kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kemudian kita juga pengen sama beliau bersama-sama memasuki surganya Allah. Pengen bertetangga dengan Rasulullah. Modal kita sekali lagi, andalan kita hanya Al-Quran. Dan kita sangat mencintai Al-Quran. Itulah modal kita untuk bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah. Kenapa? Karena beliau adalah Al-Quran berjalan. Pada suatu hari, sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah, kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, baca Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah amalkan semua apa yang ada di Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita yang terpendam dalam ini dan lubuk hati kita, kerinduan kita yang sangat kali kepada beliau, Allah kabulkan nanti. Baik, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 137. Saya ditampilkan oleh Bu Galuh. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam Ustadz, Bu ya. Ini yang kebaran, yang berapa nih Bu Galuh? Pertama Kedua. Alhamdulillah. Bu Galuh di Malang ya kan? Iya, di Malang. Alhamdulillah, punya kos-kosan ya. Alhamdulillah. Ibu muda, punya semangat tinggi. Berapa umur Bu Galuh nih? 46 Ustadz. Insya Allah tahun ini 46. Saya pikir 20-an tadi. 20 ditambah 26. Kayak mahasiswa tadi saya lihat. Kalau udah punya anak, anak berapa Bu Galuh? Anak 2, Bu ya. 2 ya. Saya pikir tadi. Sudah besar-besar. Yang satu sudah lulus kuliah. Oh gitu, malah udah punya cucu malah ya. Oh, belum. Belum. Allah. Saya pikir tadi, terus kan saya pikir mahasiswa tadi. Masih S3 ya, Bu ya. Ini tugas diberikan oleh Bu Nel kapan ini ayat ini? Hari Sabtu ya, kalau nggak salah Sabtu. Berarti Sabtu sekarang Senin 2 hari ya? Ini iya. Ini hari Rabu, Bu ya. Oh, jadi 4 hari ya? 4 hari. Nah, kemarin kan ada 2 minggu, sekarang 4 hari. Besok kalau H-1 boleh nggak ya? Boleh, tapi mungkin saya nggak bisa bikin ini ya tulisannya mungkin Bu ya. Lisan aja mungkin. Nanti H-1, nanti setelah itu main tunjuk langsung itu Nezom, mengaluh, ayat sekian ya. Gitu ya. Insya Allah. Karena kalau dengan kita pertolongan Allah mungkin bisa Bu ya. sudah kita kuasai gramatikalnya, ya insya Allah bisa semuanya. Paling nanti kalau tinggal vocab tinggal buka aja kamus ya. Iya. Itu insya Allah nanti kita kembangkan. Iya. Pokoknya nanti ke depan begitu Nezom langsung ditunjuk ya. Iya. Paling nanti minta tolong sama Buya sama Bu Nel. Insya Allah. Ya kita buktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Memang betul-betul Al-Quran mudah. Saya merasakan betapa mudahnya Al-Quran itu. Kalau kita sudah membuka hati kita untuk Al-Quran, terasa sekali sangat mudah Al-Quran itu. Al-Quran itu mudah bukan hanya jargon. Betul-betul ayat Allah dan bisa kita rasakan. Betapa mudah. Kalau kita mau ya.
Kan ujungnya fahal min mudakir ya Bapak kalau ya. Mau nggak? Mau ya pasti mudah ya. Jadi siapapun kita, ibu rumah tangga ke kita, dosen ke kita, pedagang ke kita, anggota masyarakat biasa kita, insya Allah. Baik Bu Galo, silakan dimulai Bu Galo. Semoga semua lancar. Silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu senantiasa menjadi umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul dalam majelis ini, menimba ilmu Al-Quran bersama. Yang satu-satunya seperti tadi Bu Eli sampaikan, kita dari berbagai daerah, dari berbagai disiplin ilmu, berbagai profesi, berkumpul dengan satu kecintaan yang sama terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hujah kita nanti di alam kubur, bisa jadi teman kita, di akhirat nanti juga bisa menolong kita untuk kita tunjukkan pada Allah bahwa inilah amal kita, inilah teman kita, dan nanti di akhirat pun dia, Al-Quran ini bisa menolong kita, bisa menemani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala hormat saya kepada Buya Rizal dan penuh rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Buya, juga kepada Bu Nel yang saya hormati dan saya cintai, yang selama ini sudah membimbing saya, mau diajak begadang untuk membahas ini, dan juga kepada Ustadz Rafis dan Pak Helmi, terima kasih banyak sudah membimbing kami. Juga kepada teman-teman sekalian yang di kelas Agustus, yang di kelas saling menguatkan, saling memberi semangat, seolah-olah umur itu makin tua makin semangat. Itu yang saya lihat dari teman-teman, dan insya Allah menjadi pemicu untuk saya. Kalau saya tidak seperti teman-teman yang jauh lebih senior daripada saya malu. Juga tidak lupa terima kasih saya kepada Bu Eli, MC hari ini, dan juga Kiroah hari ini, Bu Efrianis. Baiklah, tidak berlama-lama, kita mulai pembahasan secara gramatikalnya. Ali Imran ayat 137, pertama-tama izinkan saya untuk membaca surahnya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Saya share dulu ini. Sebentar ya. Baiklah,
surah Ali Imran ayat 137 ini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ada 5 penggalan. Penggalan pertama adalah qad, penggalan kedua kholats, penggalan ketiga min, penggalan keempat qablikum yang merupakan KBM, dan penggalan kelima sunanun. Lalu bagian kedua adalah penggalan ke-6 fa, penggalan ke-7 siru, penggalan ke-8 fi, penggalan ke-9 al-ardi, penggalan ke-10 fa, penggalan ke-11 unduru, penggalan ke-12 kaifa, penggalan ke-13 kana, penggalan ke-14 akibatul mukadzibin yang merupakan KBM. Sebentar. Sebentar ya, Bu ya. Ini agak Apa-apa, Mbak, tenang aja. bagian pertama, penggalan pertama yaitu qad merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedua adalah kholats yang merupakan KKL dengan ciri adanya diakhiri oleh tak sukun. Pelakunya yang menunjukkan pelakunya adalah hiya, dan akar kata dari kata kholats ini, untuk mencari akar katanya kita perlu membuang dulu tanda KKL-nya yaitu tak sukunnya, jadi tinggal khola. Nah, karena cuma ada 2 huruf, biasanya akar kata ada 3 huruf kan, jadi karena cuma ada 2 huruf, jadi kita harus harus mencari huruf ketiganya. Nah, untuk mencari huruf ketiganya ini, kita menggunakan kaidah SIA nomor 6, yaitu dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, seperti yang saya katakan tadi, tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya, dalam hal ini adalah kho dan la, maka tambahkan huruf SIA di belakang dengan sistem try and learn. Dari sistem ini, kita mendapatkan di kamus Mahmud Yunus halaman 121 dan yang kemudian diperjelas di Munawir halaman 366 bahwa kholats ini akar katanya adalah kholawa yang kemudian dijadikan khola, wa di belakang menjadi alif. Polanya adalah fa'ala, artinya dia telah berlalu. Penggalan ketiga, min, merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan keempat, kata benda majemuk yaitu qablikum yang terdiri dari 2 kata yaitu qabli dan kum. Qabli sendiri merupakan kata benda yang bercirikan adanya huruf jar di depan. Qabli awalnya berbentuk qablun sebagaimana kata benda yang lain. Qablun karena adanya huruf jar di depan yaitu min tadi, qablun berubah menjadi qablin, menjadi kasroh, harokat terakhirnya, tanwin terakhirnya. Lalu kemudian karena qablikum adalah KBM, maka qablin berubah menjadi qabli. Akar kata dari qabli ini adalah qabila. Polanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 329, artinya sebelum. Kum, bagian dari KBM berikutnya adalah kum, yang merupakan kata ganti artinya kalian. Lantas penggalan kelima adalah sunanun.
Sunanun merupakan kata benda dan subjek dari kholats. Karena kenapa kita bisa mengatakan ini subjek? Karena bertanwin domah tanwin di belakang ini. Lalu ciri kata bendanya, adanya tanwin ini juga merupakan ciri kata benda, dan sunanun ini merupakan kata benda jamak. Nanti kita bahas bagaimana bisa menentukan dia kata benda jamak. Jadi akar kata dari sunanun adalah sanna pakai tasdid. Jadi sebenarnya sanana kemudian disingkat menjadi sanna. Kata benda tunggalnya adalah sunnatun pakai tasdid, pakai tak marbutoh. Kata benda jamaknya adalah sunanun. Jadi ada perubahan yang tidak sesuai pola seperti biasanya. Pola dari sunanun adalah untuk bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya maaf, bentuk tunggalnya adalah fu'latun, ya seperti sunanun ini sunnatun, jadi fu'latun bentuk tunggalnya, sedangkan bentuk jamaknya adalah fu'alun. Sunanun bentuk jamak dari bentuk jamak sunanun, polanya adalah fu'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 180 dan di Munawir ada di halaman 668 sampai 669. Ini agak banyak. Jadi yang saya pilih artinya yang sesuai dengan konteks adalah sunnah-sunnah atau ketetapan-ketetapan. Jadi arti dari terjemahan dari bagian pertama tadi adalah sungguh sunnah-sunnah atau ketetapan-ketetapan telah berlalu sebelum kalian. Lantas kemudian bagian kedua, penggalan keenam adalah fa, huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ketujuh, siru. Siru ini merupakan KKP yang berasal dari tasiruna, yang kemudian kita hilangkan tanda KKSAD-nya, ta yang di depan, awalan ta di depan. Jadi karena si ini sudah hidup, jadi kita tidak perlu menambahkan alif penolong, menjadi siruna. Nah, siruna di belakang ini, akhiran na ini kita buang, kita ganti dengan alif. Jadi siru. Siru merupakan bentuk KKP dari tasiruna. Dari siru ini kita bisa melihat bahwa cirinya adalah waw, sukun, alif. Sehingga menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar kata dari siru adalah sayaro, karena seperti kita tahu ada kaidah SIA nomor 2, yaitu dalam akar kata apabila ada huruf ya atau waw di tengah kata, maka dirubah menjadi alif. Maka sayaro berubah menjadi saro. Polanya adalah fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 187 dan di Munawir halaman 684. Artinya kalian berjalanlah. Penggalan ke-8 adalah fi, huruf bermakna artinya di. Penggalan ke-9 al-ardi, kata benda, cirinya ada al, diawali al, lalu adanya ini huruf jar harusnya ya, fi ini harusnya tulisannya huruf jar. Nah, jadi ciri yang berikutnya dari al-ardi ini yang menunjukkan bahwa al-ardi adalah kata benda adalah adanya huruf jar fi di depan al-ardi. Kemudian akar kata dari al-ardi adalah arodo. Ada di arodo ini bisa kita temukan di Munawir halaman 18. Sedangkan di Mahmud Yunus halaman 39 tidak ditemukan akar katanya. Pola dari al-ardi adalah fa'lun, artinya bumi.
Kemudian penggalan ke-10 yaitu fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11 unzuru yang merupakan KKP yang berasal dari KKSAD tanzuruna. Tanzuruna kita buang bentuk ciri KKSAD-nya yaitu awalan ta, maka kita mendapatkan nun sukun. Nah, karena nun sukun ini maka kita perlu menambahkan alif penolong. Harokatnya, harokat alif penolong ini karena ini polanya fa'ala, maka kita memberi harokat sesuai huruf kedua dari nadhoro. Jadi dalam hal ini adalah dot, huruf harokatnya adalah domah, maka harokat alif penolong ini memakai domah menjadi unzuruna. Nah, di belakang ini kita buang, kita ganti alif. Maka bentuk KKP dari tanzuruna adalah unzuru. Bercirikan waw sukun alif yang menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar kata dari unzuruna adalah nadhoro, polanya fa'ala, dapat ditemukan di Mahmud Yunus halaman 457. Artinya kalian pandanglah. Penggalan ke-12, kaifa merupakan huruf bermakna artinya bagaimana. Penggalan ke-13, kana. Kana merupakan KKL, cirinya ada harokat fathah, diakhiri harokat fathah, lalu menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar kata dari kana adalah kawana dengan kaidah sia nomor 2 di mana waw atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, maka kawana berubah menjadi kana. Polanya adalah fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah atau dia menjadi. Akibatul mukadzibin merupakan KBM, penggalan ke-14, yang terdiri dari dua kata yaitu akibatu dan al-mukadzibina. Akibatu merupakan KBPA, yang akar katanya adalah akoba. KBPA akibatu sendiri yang menunjukkan bahwa dia kata benda adalah adanya tak marbutoh, karena ini KBM. Jadi KBM sebagaimana ciri KBM yang lain, dia tidak memakai tanwin dan dia tidak diawali oleh alif, lam, sukun. Jadi satu-satunya tanda yang bisa menunjukkan bahwa dia kata benda adalah tak marbutoh ini. Lalu kemudian kita bisa melihat adanya ciri kata benda pelaku aktif, yaitu adanya harokat panjang di huruf pertama dari akar kata, yaitu ain. Dia adanya alif panjang di ain ini, dan di huruf kedua di akar kata memakai harokat kasroh. Kemudian akar katanya adalah akoba. Pola dari kata akibatun ini adalah fa'ala. Lalu pola kata bendanya adalah fa'ilatun. Mengapa dia tidak bertanwin? Karena dia merupakan kata benda majmu'. Kata pertama dari kata benda majmu'. Ada di Mahmud Yunus halaman 274, artinya akibat atau kesudahan. Kata berikutnya dari KBM ini adalah al-mukadzibina, yang menunjukkan bahwa ini adalah KBPA. Kata bendanya sendiri dicirikan adanya alif lam dan awalan mu. Lantas pelaku aktifnya dicirikan adanya harokat kasroh pada huruf kedua di akar kata, yaitu dal. Lalu
ciri dari jamaknya bisa dilihat dari ya sukunna yang juga menunjukkan bahwa ini adalah objek. Lalu kemudian kita bisa melihat setelah kita buang semua sisi awalan dan akhiran tadi, kita bisa menemukan bahwa akar katanya adalah kadzuba, ada di Mahmud Yunus halaman 370. Pola kata kerjanya adalah fa'ala pakai tasdid, dan pola kata bendanya adalah mufa'ilun untuk bentuk tunggalnya. Karena ini bentuk jamak, maka polanya menjadi mufa'ilina, artinya orang-orang yang mendustakan. Bagian kedua ini terjemahannya menjadi, maka kalian berjalanlah di bumi, maka kalian pandanglah bagaimana dia menjadi akibat atau kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Terjemahan keseluruhan dari Ali Imran ayat 137 ini adalah sungguh sunah-sunah atau ketetapan-ketetapan telah berlalu sebelum kalian, maka berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Demikian uraian gramatikal saya tentang Ali Imran ayat 137. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya stop share ya, Bu ya. Oke, silakan. Mumtaz Bu Galuh ya. Alhamdulillah. Gimana, enak boleh ya? Lega. Lega ya. Nanti kalau kita baca Quran, kalau kita bisa memahami seperti ini ya, insya Allah apa yang kita baca secara gramatikal kita ada memahaminya. Paling nanti tinggal vocab ya Mbak Galuh ya. Iya. Dan biasanya kalimat itu atau kata-kata itu diulang-ulang. Jadi kita, oh ini udah tahu nih, ini udah tahu nih ya. Ini kan vocab. Kata orang kalau sudah Al-Baqarah itu jadi vocab bagi kita, insya Allah ke belakang itu nggak sulit lagi. Kenapa? Karena metode kita gramatikalnya is okay. Nah, jadi tinggal vocabulary ya. Itu Mbak Galuh ya. Alhamdulillah ya. Semoga Bu Galuh ada waktu kan masih panjang nih, umur baru 20 kan. Jadi misalkan saya kalau satu ayat satu hari kita bahas itu butuh waktu 20 tahun ke depan. Kalau bisa 2 ayat ya 10 tahun. Kalau 3 ayat satu hari 3 tahun. Nah, jadi Pak Galuh niatkan untuk menerjemahkan seluruh Al-Quran itu dengan semoga kita nanti di Yaumil Hisab jumpa lagi, dan Al-Quran yang kita bahas sekarang betul-betul menjadi syafaat kita semuanya. Amin. Amin. Sudah lengkap tadi semuanya, jadi saya hanya menambahkan dari sisi konteks aja nanti sedikit aja. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aqalat min qablikum sunan. Jadi qad sungguh itu penekanan. Sungguh pasti terjadi. Qad aqalat sungguh telah berlalu min qablikum sebelum kalian sebuah ketetapan. Bahwa apa? Ketetapan pertama pasti kita akan meninggal. Nggak ada satu orang pun yang abadi. Ini nggak ada. Berlalu semuanya. Paman kita, kakak kita, adik kita, semua akan berlalu. Nah, sekarang nenek moyang kita, dua peringkat di atas kita sudah nggak ada lagi. Memang berlalu. Dan ke depan ya kita juga akan berlalu. Dan ini akan tetap bergulir terus sampai nanti di hari kiamat. Sunatullah. Nah, ini penekanan dari Allah. Jadi kalau kita dinasihatin dari orang tua dulu, kecil-kecil saya dinasihatin orang tua. Orang-orang sukses diciptakannya. Apa kebiasaan orang sukses? Orang tua kita, paman kita dulu bijak-bijak menasihat kita. Orang sukses, semua riwayat hidup yang baik dikeluarkan. Coba lihat tuh, paman kamu yang sukses, coba lihat tulisan yang sukses. Apa kerjanya? Pertama, sayang orang tua. Kedua, bangun pagi-pagi, gitu. Yang ketiga, suka bersedekah. Jadi kita mencontoh mereka. Jadi disebutkan oleh Allah masa berlalu, contoh mereka itu. Yang baik, yang sukses dicontoh, yang malang atau yang rugi dihindari. Nah, apa kata Allah? Qad khalat min qablikum sunan. Jadi sungguh telah berlalu sebelum kalian sunah-sunah. Jadi Galuh tarik ke depan. Sungguh sunah-sunah telah berlalu sebelum. Jadi ketetapan sudah berlalu. Sunah-sunatullah. Kemudian fasiru, maka berjalanlah kalian. Lihatlah, bukan hanya sekedar berjalan, tapi perhatikan. Fasiru fil ardi.
Berjalan yang gabung ini kelilinglah kita. Pergilah kita kalau kita Jakarta, pergi ke Surabaya, pergilah lihat ke Medan. Kalau dulu kan di sana itu keliling. Bagaimana kaum-kaum yang Allah. Fasiru fil ardi. Berjalan dalam bumi. Fanzuru. Maka perhatikan. Lihatlah semuanya. Kaifa bagaimana kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat pembohong-pembohong. Mukadzibin itu orangnya tuh. Pendusta-pendusta. Lihatlah bagaimana mereka mendustakan agama Allah. Kalau didustakan agama Allah, maka akibatnya sangat fatal. Kalau di sini terkenal dengan 6 kaum tadi ya. Kaum Nabi Nuh, lihat bagaimana dia mendustakan nabinya. Yang terkenal kaum Ad, kaum Samud, kaum Lot, dan Fir'aun. Lihat itu, bagaimana akibatnya. Yang bisa kita saksikan sekarang adalah Fir'aun, ada buminya. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, nah itu kaum-kaum yang Allah murkai, yang Allah hukum berat. Bagaimana kaum Musa menjadi kera, itu ada kan di Al-Quran. Jadi itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Lihat bagaimana akibat. Nah, itu kita nggak mau. Kita pergi aja, contohnya kayak kekinian, pergi ke rumah sakit, pergi ke UGD. Ada orang tabrakan kakinya patah, ada yang kena siram air panas, ada yang terbakar. Coba lihat, kenapa mereka seperti itu. Nah, kelalaian mereka, kita nggak mau lalai. Atau pergi ke penjara. Ada yang narkoba, ada yang dihukum karena macam-macam kejahatan, mencuri. Nah, jangan seperti itu. Diperhatikan itu. Jadi kalau semakin berjalanlah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, pergi ke penjara, pergi ke rumah sakit UGD, pergi ke tempat-tempat yang di situ akibat perbuatan, pergi ke panti rehab akibat perokok. Nah, coba lihat di situ mana ini kira-kira kekiniannya ya. Itulah kira-kira yang dapat kita ambil hikmah. Kita orang yang sudah berlalu, bagaimana dampak mereka mendustakan agama Allah. Nah, itu kita nggak mau mendustakan agama Allah. Apa kata Allah? Ya kita sami'na wa ata'na. Walaupun kita belum mampu melaksanakannya, kita nggak berani bantah. Maka harus katakan, Allah katakan, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal muttaqin. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, kata Allah, untuk dipelajari. Fahal muttaqin, mau nggak? Masalah kita bisa tak bisa, akan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengatakan itu mudah. Dan sampai kita mendustakan agama Allah, ya mudah. Masalah kita bisa belakangan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, semoga uraian pagi ini ada manfaatnya bagi kita semuanya dan selamat pada Bu Galuh yang sudah mumtaz ya. Mudah-mudahan Bu Galuh bisa menjadi guru juga nanti di Malang ya. Amin. Di pendamping di Al-Sani nanti. Amin, amin. Ya, kalau bisa itu Bu Galuh ya. Baik Bapak Ibu, saya serahkan ke Bu Eli. Kalau ada yang salah, kami namanya masih belajar, tentu ada hal-hal yang kurang lah, yang nggak tepat lah. Dan itu kami mohon buka kami itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, semata-mata itu pasti dari Allah. Karena tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang ada kami. Demikian saya serahkan kepada Bu Eli Balikpapan untuk diteruskan sebagai tanya jawab. Silakan Bu Eli. Demikianlah uraian Al-Quran berikut penjelasannya surat Ali Imran ayat 137. Semoga kita dapat menyerap ilmu pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin. Ya Rabbal